Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep mol. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti biasa silahkan kalian siapkan alat tulisnya untuk langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Oke, kita akan membahas mengenai konsep mol. Mungkin ini ada sedikit tampilan rumusnya ya, yang akan kita bahas satu persatu. Oke, sebelum itu kita mungkin untuk menyamakan persepsi gitu kan, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa ada satuan yang disebut satuan-satuan internasional ya, seperti meter, liter, nah gitu kan. Menentukan jumlah itu biasanya dengan kesepakatan internasional ya, misalnya satu lusin itu jumlahnya 12 buah gitu kan, terus satu kodi itu misalnya 20 buah, satu gros 144 buah. Nah begitupun dengan di kimia gitu ya. Nah, yang dikenal dengan mol gitu ya, konsep mol, karena atom itu begitu kecil, bahkan sangat kecil banget gitu, maka satu tetes air itu akan mengandung, satu tetes air, bayangin, satu tetes air itu bisa mengandung triliunan partikel air tersebut atau H2O ya. Bahkan jika tiap molekul air itu dibagikan pada seluruh penduduk bumi, satu orang mendapatkan 6 juta buah partikel gitu. Itu bisa diperkirakan betapa banyaknya atom dalam sebuah satu tetes air tadi gitu kan. Sehingga kesepakatan internasional itu menggunakan penyederhanaan penentuan jumlah zat dengan mol ya, karena tadi terlalu banyak jadi disederhanakan dengan sebutan mol gitu ya. Nah, berapakah satu mol itu? Gitu ya. Menurut Avogadro dalam laporan penelitian bahwa satu mol zat apapun, senyawa apapun ya, mau senyawa misalnya hidrogen, mau oksigen, mau apapun, itu dalam satu mol zat itu mengandung berapa nih? Bisa kalian lihat segini, lihat sendiri nolnya begitu banyak ya. Ya. Jadi yang kemudian bisa di tulisan ini, banyaknya ini bisa disederhanakan dengan penulisan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau atom ya. Jadi kalau tadi misalnya satu lusin itu 12 buah, nah kalau satu atom itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Wah, banyak banget kan? Bayangin itu. Itu 6,02 kali 10 pangkat 23 itu bilangan Avogadro, sering juga disebut sebagai bilangan Avogadro. Oke. Nah, jadi mol sendiri itu adalah satuan banyaknya zat. Nah, dalam satu atom itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel gitu kan. Jadi jumlah mol itu jumlah partikel dalam beberapa zat. Misalnya, jadi mau zatnya apapun, mau tembaga, misalnya mau kalium klorida, mau amonia, dia itu mau jenisnya atom, ion, maupun molekul, itu dalam satu mol itu mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 atom gitu ya. Nah, kalau misalnya 2 mol ya berarti tinggal dikalikan saja, misalnya perbandingan atom-atom dalam senyawa H3PO4 ini kan hanya ada 3, P-nya ada 1, O-nya ada 4 ya sudah, berarti jumlah atom itu sama aja molnya gitu kan. Berarti tinggal dikalikan 3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu. Jadi kalau ada 2 mol tinggal dikalikan bilangan Avogadro-nya gitu kan. Seperti itu. Itulah pengertian dari mol. Nah, mol itu ada kaitannya dengan beberapa hal gitu ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini kalau disederhanakan rumusnya bisa kita lihat di sini. Jadi mol itu
berkaitan dengan beberapa seperti massa, dia bisa ada hubungannya dengan massa, kemudian ada hubungannya dengan volume, ada hubungannya juga dengan jumlah partikel, terus ada hubungannya juga dengan molaritas gitu kan. Ini kalau disederhanakan bisa dilihat seperti ini ya. Kita nanti akan bahas misalnya mol kaitannya dengan massa. Itu kalau misalnya yang dicarinya mol, maka bisa massa dikali AR atau MR-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya nah bisa dilihat ya, kalau misalnya mol itu kaitannya dengan massa itu bisa dicari dengan gram dibagi AR atau MR gitu ya. Kemudian mol kaitannya dengan volume, misalnya volumenya dalam keadaan STP itu dengan mol sama dengan V per 22,4 liter gitu. Kalau mol kaitannya dengan jumlah partikel itu bisa dihitung dengan mol sama dengan JP per L. L itu bilangan Avogadro. Terus bisa juga kaitannya dengan konsentrasi atau molaritas, itu bisa dicari dari mol sama dengan M dikali V gitu. Nah, ini penyederhanaan rumus. Jadi kalian bisa hafalkan ini, bisa disesuaikan dengan apa yang dicari gitu ya. Jadi bisa disederhanakan ini. Mari kita bahas satu-satu ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas dulu mengenai hubungan mol dengan jumlah partikel. Jadi, mol itu ada hubungannya dengan jumlah partikel ya. Jadi, rumusnya ini N sama dengan JP per L ya. JP per L. N itu adalah mol, JP itu adalah jumlah partikel, L itu adalah bilangan Avogadro yang tadi nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, atau kalian bisa menghafalkan rumus ini dengan segitiga seperti ini ya. Kalau yang dicarinya N berarti JP per L. Kalau dicarinya JP berarti N kali L. Sama aja gitu ya. Kalau dicari JP berarti kan N kali L. Kalau dicari L berarti kan JP per N gitu. Jadi tinggal dibulak-balik saja sebenarnya rumusnya. Kamu ngapalin satu rumus aja, nanti tinggal disesuaikan dengan apa yang ditanya gitu kan. Kalau ditanya JP berarti N kali L gitu kan. Kalau dikali N berarti JP per L. Kalau dikali L berarti N per JP per N gitu ya. Gitu. Oke, di sini misalnya ada contoh soal. Contoh soalnya gini. Suatu minuman mengandung alkohol. Alkohol itu C2H5OH sebanyak 0,5 mol. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah molekul C2H5OH? Terus yang kedua yang ditanyakan berapakah jumlah atom C, H, dan O masing-masing gitu ya. Oke. Kita coba dulu jawab yang A ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Oh, di sini diketahui molnya. Mol itu kan N. Molnya 0,5 mol. Yang nomor 1, yang A ini ditanyakannya jumlah partikel JP-nya gitu kan. Jumlah molekul atau jumlah partikel sama aja ya. Kemudian yang B ini JP juga tapi masing-masing atom. Di dalam alkohol ini masing-masing atom C-nya, H-nya, dan O-nya. Itu ada berapa jumlah partikelnya. Ya sudah, kita rumusnya itu kan N sama dengan JP per L. Yang ditanyakan JP berarti kan N dikali L gitu kan. Ya sudah, masukkan N-nya itu tadi udah diketahui nih 0,5 ya. Ya sudah, 0,5 mol dikali L itu kan ketetapan nih Avogadro. Jadi kita hitung kita tulisan 6,02 kali 10 pangkat 23 ya sudah dihitung, didapatkan 3,01 dikali 10 pangkat 23 molekul. Jadi jumlah molekul C2H5OH itu adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah molekul C2H5OH sebanyak 0,5 mol itu sekian gitu ya. Oke, setengahnya lah ya kan, 0,5 itu kan setengahnya dari bilangan Avogadro gitu kan. Oke, yang B ini jumlah atomnya dalam masing-masing sebenarnya sama ya. Kalau tadi kan JP itu N kali L gitu kan. Nah, karena masing-masing yang ditanyakannya, maka ini masing-masing jumlahnya. Jumlah atom dalam senyawa. Ini kan CH sama O ya. Pada C2H5OH. Di sini kan C jumlahnya 2, H jumlahnya 5. H jumlahnya 6, O jumlahnya 1. Nah, itu tinggal itu adalah A-nya gitu ya. Oke, kita coba dulu yang jumlah partikel karbon. Nah, karbon itu kan ada 2, maka 2 dikali N-nya tadi 0,5.
2 dikali 0,5 dikali bilangan Avogadro L-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka didapatkan jumlah partikel karbon adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Kemudian jumlah partikel H. Oh, di sini H-nya ini kan 5 ditambah 1 kan 6, maka 6 dikali molnya 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 didapatkan 18,06 kali 10 pangkat 23 atom H. Dan yang selanjutnya adalah jumlah partikel oksigen. Oksigen di sini cuma ada 1, maka ya sudah langsung 1 dikali 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 didapatkan hasilnya 3,01 kali 10 pangkat 23 atom O gitu ya. Jadi rumusnya seperti itu. Itu adalah kaitannya mol dengan jumlah partikel, oke? Nah, selanjutnya hubungan mol dengan massa, kaitan mol dengan massa. Nah, massa atom ya, atom itu kan ada yang bentuknya unsur saja, satu atom saja gitu kan, ada yang dia bergabung dengan unsur atom yang lain, unsur yang lain gitu ya, membentuk suatu senyawa. Sebenarnya rumusnya dasarnya sama aja, tapi kalau dalam dia unsur berarti disebutnya kan AR ya, bukan MR, jadi AR-nya. Tapi kalau dalam bentuk senyawa MR-nya gitu. Nanti kita lihat di contoh soal bedanya bagaimana gitu ya. Pokoknya dalam senyawa ini sebenarnya rumusnya hanya sama aja, bisa AR bisa MR gitu, tergantung dianya bentuknya unsur atau senyawa. Jadi N itu molnya kan, G itu ini G adalah masanya dalam bentuk dalam satuan gram, MR itu adalah massa molekul relatif ya, AR itu massa atom relatif. Oke, kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, hitunglah massa dari yang pertama 3 mol atom hidrogen dengan AR-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, 3 mol molekul atau gas hidrogen. Hidrogen itu gas hidrogen itu H2 ya. Jika AR-nya RH-nya sama dengan 1. Oke. Nah, kalau kita lihat di yang A ini kan atom ya atau unsur hidrogen, maka pakai yang ini kan AR-nya saja gitu kan, 1 karena kan jumlahnya cuma 1 atomnya ya. Maka ya sudah, masukkan rumusnya kan tadi N sama dengan gram per AR. Yang ditanyakan adalah massa, berarti tinggal kita kalikan saja. Gram berarti kan dari rumus ini N, tinggal berarti kalau ditanyakan gram berarti N dikali AR. Oke. N-nya 3 mol, masukkan. AR-nya di sini karena 1. Karena AR maka dia 1. Ini masukkan 1. Berarti 3 kali 1 didapatkan 3 gram. Itu ya untuk 3 mol atom hidrogen. Lalu bagaimana dengan yang ini? Kalau yang ini itu bentuknya molekul ya, H2 ini kan ada 2 ya, bergabung ya, molekul unsur ini disebutnya. Nah, maka harus dicari dulu MR-nya pakai rumus yang ini ya, MR gitu kan. Nah, MR-nya kita cari dulu karena dia hanya ada 2, maka AR-nya ini kan 1, maka kan karena ada 2, maka 2 kali 1 kan sama dengan 2. Ya sudah, masukkan N-nya ini sama 3 mol, MR-nya itu 2, maka 3 kali 2 yaitu 6 gram. Nah, gitu ya, gampang ya. Jadi rumusnya sama aja, tinggal disesuaikan dia itu atom ataukah molekul gitu. Gitu aja ya. Kalau molekul dicari dulu MR-nya. Biasanya AR-nya diketahui atau MR-nya sudah diketahui gitu ya, tinggal masukkan. Oke. Kita lanjutkan hubungan mol dengan volume. Nah, hubungan mol dalam volume. Dalam kaitannya ini, volume itu ada diukur pada 2 keadaan ya. Ada pada keadaan standar ya. Ada juga pada keadaan tidak standar. Apa sih disebut standar itu yang seperti apa? Nah, ini pada keadaan standar itu atau standar temperature pressure itu biasanya pada suhu 0 derajat Celcius, dan suhunya kalau dalam keadaan standar itu 0 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atmosfer. Dan juga bisa disebut juga standar itu pada keadaan room temperature pressure ya. Ya, RTP itu disebut sebagai room temperature pressure atau pada suhu ruangan ya, yang kurang lebih suhunya itu sekitar 25 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atmosfer gitu ya. Dan kalau pada keadaan standar itu disebutkan suhunya itu tidak sama dengan 0 derajat Celcius dan tekanannya itu 1
tidak sama dengan 1 atmosfer gitu ya. Jadi ada 2 nih, nanti rumusnya ada 2 ya. Bisa menggunakan persamaan gas ideal, biasanya pada suhu dan tekanan tertentu, ini keadaan ini bisa dipakai rumus ini. Kemudian ada bisa menggunakan rumus hukum Avogadro ya. Itu ciri-cirinya biasanya suhu dan tekanannya itu sama dengan gas lain biasanya gitu. Oke. Kalau pada keadaan STP itu bisa menggunakan rumus ini, N sama dengan V per 22,4. V itu volume ya, volumenya harus dalam liter ya. Kalau misalnya di soal volumenya dalam mililiter, maka ubah dulu ke liter gitu ya. Karena ini kalau misalnya langsung dimasukkan mililiter, ini beda nanti hasilnya ya. Jadi ini satuannya harus dalam liter gitu. Jadi kalau belum liter atau masih mililiter itu diubah dulu ke liter, oke? Kemudian dalam RTP juga hampir sama, namun di sini dibaginya bukan 22,4 tapi 24 gitu. Ya, jadi 24 liter biasanya dalam keadaan room temperature pressure gitu. Bagaimana dengan yang keadaannya tidak standar ya? Tadi kalau misalnya pada gas ideal, persamaan gas bisa menggunakan persamaan gas ideal biasanya itu pada suhu dan tekanan tertentu ya. Itu bisa menggunakan rumus PV nRT ya. P itu tekanan, satuannya atmosfer, V itu volume, satuannya liter, N itu jumlah mol, R itu tetapan gas ya, ini tetapan, maka nilainya sekian, ini harus dihafal. 0,02 0,082 liter ATM per mol KPL, atau kalian bisa tulis lengkapnya juga nggak apa-apa, biasanya 0,082 juga itu biasanya juga ditulis seperti itu. Terus suhunya itu juga harus dalam Kelvin, maka nanti kalau suhunya dalam derajat Celcius itu ubah dulu ke Kelvin dengan menambahkan 273 gitu ya. Nah kalau dalam keadaan tidak standar itu bisa menggunakan Avogadro ketika biasanya suhu dan tekanannya itu disamakan dengan gas lain. Nah itu rumusnya V1 dibagi V2 sama dengan N1 dibagi N2, itu sama aja lah ya. N1-nya itu mol gas 1, N2-nya mol gas 2, V1-nya volume gas 1, V2-nya volume gas 2. Oke. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya ya, ini hubungan mol dengan volume. Jadi, di sini ada contoh soal berapa liter volume dari 3,4 gram gas NH3 dengan ARN sama dengan 14, ARH sama dengan 1 bila diukur pada yang pertama keadaan standar atau STP, yang kedua pada keadaan kamar atau RTP, terus yang ketiga pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Oke, kita coba dulu, kita tulis ya yang diketahui. Di sini diketahui masanya ya, gramnya ya. Kemudian di sini airnya ya. Ini kan NH3 bentuknya senyawa gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat dari rumusnya, kalau kita coba nih, mencoba yang pertama dalam keadaan standar atau STP itu kan rumusnya N sama dengan V per 22,4. Oh, kita untuk mencari volume maka N dikali 22,4. Nah, kita butuh apa? Butuh N, sedangkan di sini belum diketahui N-nya. Di sini ketahuinya massa sama AR dan AR-nya, maka kita cari dulu molnya. Ya, mol NH3-nya kita cari dulu. Rumusnya apa? Tadi gram per mr, karena dia senyawa jadi mr. Berarti mr NH3, N-nya ada berapa? 1. Berarti 1 dikali airnya N berapa? 14. Berarti 1 kali 14 ditambah hanya kan ada 3. 3 dikali airnya kan 1 ya, maka dikali 1. 14 ditambah 3 maka 17. Masukkan ke sini berarti 3,4 dibagi 17 didapatkan molnya 0,2 mol. Oke, udah dapet nih. Kita coba dulu yang A ya. Ini pada keadaan standar, tadi rumusnya N sama dengan V per 22,4. Ya, sedangkan yang ditanyakan adalah berapa liter volume. Nah, sudah dari rumus ini kan berarti kalau ditanyakan volume berarti N dikali 22,4. Masukkan tadi N-nya sudah kita dapat, kita cari tadi 0,2 mol dikali 22,4. Maka didapatkan volume pada keadaan STP yaitu 4,48 liter. Oke. Dalam keadaan STP. Bagaimana dalam keadaan RTP? Sama ya rumusnya tadi ya, N V per 24 tapi di sini. Berarti kalau mencari sama-sama dicari volume maka N dikali 24.
N-nya 0,2 dikali 24, maka didapatkan 4,8 liter gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang C ini merupakan keadaan yang tidak standar karena suhunya ini kan tidak sama dengan 0 derajat ya. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Kan kita lihat nih suhunya ternyata tidak sama dengan 0 derajat ya. Berarti dia keadaannya tidak standar, maka bisa menggunakan rumus gas ideal ya, persamaan gas ideal ya, yaitu rumusnya PV nRT. Tadi kan ditanyakan volume, maka nRT dibagi P dibagi. Oke. Nah, tadi diketahui suhunya itu 27 derajat Celcius. Nah, sedangkan dalam persamaan ini harus dalam bentuk Kelvin, maka kita harus rubah dulu 27 derajat Celcius ini untuk diubah Kelvin, maka ditambah 273, didapatkan 300 Kelvin ya. Ya sudah nih, sudah. Tadi kan mencari V sama dengan nRT per P ya. N-nya tadi ada 0,2 mol. N-nya ada 0,2 ya, R-nya tadi kan tetapan gas ya, nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian suhunya 300 tadi kita sudah ubah ya, kali 300 Kelvin dibagi tekanannya ini tadi 1 atmosfer. Maka dihitung didapatkan 3,075 liter. Oke, itu ya bedanya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Biasanya kalau dalam keadaan standar, biasanya disebutkan standar seperti ini. Atau dalam keadaan kamar, biasanya disebutkan dalam keadaan kamar atau RTP gitu ya. Namun kalau tidak disebutkan, kalian bisa lihat di ciri-cirinya. Kalau dalam keadaan STP kan suhunya harus 0 derajat Celcius kan. Terus tekanannya 1 atmosfer. Nah gitu. Jadi walaupun nanti di soal tidak disebutkan keadaan standar, tapi kalian harus tahu dalam keadaan standar itu tadi suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1. Oke. Nah, ada lagi. Tadi kan ada yang tidak tidak dalam keadaan standar ya, tadi dengan menggunakan persamaan persamaan gas ideal. Nah, kalau yang tadi satu lagi kan ada yang namanya hukum Avogadro gitu ya. Nah, itu kalau disamakan sama zat lain gitu, disamakan tadi ya, disamakan dengan gas lain. Nah itu nanti masuknya ke rumus hukum Avogadro seperti soal yang ini. Pada tekanan dan suhu yang sama, nah biasanya ciri-cirinya hukum Avogadro itu suhu dan tekanannya itu sama gitu ya. Oke. Nah, pada tekanan dan suhu yang sama, berapakah volume 2 mol gas oksigen di mana 6 mol gas hidrogen bervolume 3 liter? Biasanya ada dua macam gas ya, ada misalnya mereka dibandingkan gitu pada suhu dan tekanan yang sama. Oke, berarti kalau pada suhu dan tekanan yang sama itu juga dia sama ya. Tadi bisa dicari dengan V V kali V. Oh ya, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini kan ada mol H2 ya, 6 mol ya, gas hidrogen ya, H2. 6 mol, terus N-nya O2 itu berapa? 2 mol, terus volumenya H2-nya itu 3 liter. Yang ditanyakan adalah volumenya oksigen ya. Tadi masukin rumusnya V H2 dibagi N H2 sama dengan volumenya O2 dan molnya O2. Ya sudah, masukkan volumenya H2 kan tadi ada 3, NiH2 6. Terus dicari FO2-nya, terus NO2-nya 2 mol. Ya sudah, tinggal kali silang kan, berarti 2 dikali 3 dibagi 6 itu adalah volumenya O2, didapatkan 1 liter ya. Jadi 1 liter volumenya O2 gitu ya. Jadi ciri-cirinya kalau pakai hukum Avogadro itu tekanan dan suhunya sama gitu, dan biasanya ada dua macam gas gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada hubungan mol dengan yang namanya molaritas atau konsentrasi ya. Molaritas sendiri itu atau konsentrasi itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan gitu. Bisa dituliskan rumusnya. Jadi molaritas itu disimbolkan dengan M besar seperti ini ya. Bisa dicari dengan mol sama dengan N per V gitu. N itu mol ya. Volumenya itu harus dalam bentuk liter gitu. Nah,
mol ini kan juga bisa dicari tadi kan, mol juga bisa sebelumnya kan tadi yang hubungannya dengan massa, mol itu juga sama dengan gram per mr gitu kan. Nah biasanya untuk mol yang ada misalnya di soalnya itu ada diketahui massanya, nah ini bisa dicari seperti ini rumusnya, ada lagi. Dan volumenya itu biasanya dalam mililiter ya. Ini bisa dicari dari M sama dengan ini massa ya, gram per mr dikali 1000 per volume. Volumenya harus dalam mililiter ya. Kalau dalam liter, kalau dalam liter berarti ini bukan 1000 tapi 1 gitu ya. Jadi ini satu aja hafalinnya, volumenya itu dalam mililiter. Oke. M itu molaritas, satuannya M, mr itu massa molekul relatif, gram per mol. M itu adalah massa, atau biasanya kadang ditulis M, kadang G ya, tuh terserah lah. N itu adalah mol zat terlarut, molnya, oke. Oke, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya 0,02 mol HCl dimasukkan ke dalam air hingga volumenya 2,5 liter. Tentukan konsentrasi HCl dalam larutan tersebut. Itu soal yang pertama. Kita baca lagi soal yang kedua. 4 gram NaOH dilarutkan ke dalam air hingga volumenya menjadi 500 ml. Tentukan konsentrasi NaOH dalam larutan tersebut jika mR NaOH adalah 40. Oke. Kita coba dulu yang nomor 1. Nah, nomor 1 ini kan diketahui apa nih? Diketahui molnya ya, molnya N-nya 0,02 mol. FV-nya juga diketahui nih, volumenya 2,5 liter. Oh, yang ditanyakan apa? Konsentrasi berarti M-nya kan. Nah, tadi rumusnya apa? M sama dengan N per V dalam liter ya. Ya sudah, cari. N-nya kan udah ada nih 0,02. Volumenya ada 2,5 liter dan dia liter ya, jadi langsung. Ya sudah dihitung, didapatkan konsentrasinya atau molaritasnya 0,008 molaritas ya. Itu. Oke. Coba contoh kedua. Contoh kedua ini itu diketahui masanya ya, diketahui masanya gramnya. Ya, 4 gram. Volumenya diketahui dalam bentuk mililiter, maka bisa pakai rumus yang kedua tadi. Sama-sama nih yang ditanyakannya molaritas, maka ini karena diketahui massa dan volume dalam mililiter bisa digunakan rumus yang ini. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Massanya ada 4 gram, mr-nya itu 40 tadi diketahui. Terus ini kali 1000 dibagi volumenya ya dalam mililiter 500. Dihitung didapatkan 0,4 mol per liter atau molaritas ya. Molaritas itu mol per liter kan tadi kan. Satuannya bisa mol per liter, bisa M, seperti itu tulisnya ya. Oke, mungkin cukup sekian. Tadi ada beberapa konsep mol yang kita kaitkan dengan massa, volume, kemudian jumlah partikel dan konsentrasi ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika kalian masih ada pertanyaan kurang jelas atau tidak paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa tanyakan di Google Classroom atau di WhatsApp Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.